dari kelompok 1. こんにちは、グループ1のワンダです。Ni hao menshiri Yuzudai Desi. Namaskara, nanu andane Gumbina Latifa. Museum Batik Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah kini tampil dengan wajah baru yang penuh inovasi. Museum ini menghadirkan berbagai teknologi modern seperti layar digital, proyektor interaktif, dan tampilan proses mencanting secara visual yang membuat pengunjung bisa mengenal batik dengan cara yang lebih menarik. Melalui teknologi peta digital interaktif berbentuk peta Indonesia, pengunjung dapat menyentuh gambar telapak tangan di layar. Lalu muncul motif-motif batik khas dari berbagai daerah. Tak hanya itu, museum juga menampilkan layar digital berisi gambar dan video proses mencanting, sehingga pengunjung bisa melihat bagaimana batik dibuat dari awal. Teknologi ini memadukan unsur edukasi budaya dan interaksi digital. Pengunjung tidak hanya melihat kain batik secara langsung, tapi juga bisa mengeksplorasi batik secara virtual. Misalnya, ketika menyentuh wilayah Jawa Tengah, akan muncul motif batik Parang, sedangkan saat menyentuh wilayah Kalimantan, muncul batik khas Dayak. Tur ini menjadi daya tarik baru bagi pengunjung, terutama pelajar dan keluarga yang ingin belajar tentang batik dengan cara yang lebih seru. Petugas museum mengatakan bahwa tujuan dari inovasi ini adalah untuk memudahkan masyarakat mengenal asal-usul batik dari berbagai daerah di Indonesia. Selain peta interaktif, museum juga menyediakan area simulator membatik virtual, sehingga pengunjung bisa mencoba membuat motif batik digital mereka sendiri. Semua ini merupakan bagian dari upaya TMII dalam melestarikan budaya batik dengan pendekatan teknologi. Sarung merupakan bentuk kain yang mendapat pengaruh dari sarung pelekat budaya Melayu, muncul dan berkembang di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Sarung merupakan kain panjang yang dijahit kedua ujungnya sehingga menyatukan kedua ujungnya. Sarung memiliki bagian kepala dan badan. Motif pada bagian kepala biasanya terdapat motif tumpal dikenakan oleh kaum pria dan wanita. Biasanya berukuran 220x100 cm. Dodot merupakan kain batik yang biasanya dipakai oleh pria sebagai busana tambahan di lingkungan keraton. Terdapat dua jenis dodot, yaitu dodot ageng atau dodot besar yang berukuran sekitar 210 x 400 cm dan dodot alit atau dodot kecil yang berukuran sekitar 105 x 250 cm. Batik yang dikenakan kaum wanita sebagai penutup dada dengan cara dililitkan. Terdapat dua jenis motif batik pada kemben. Kemben pure, motif yang menutupi seluruh permukaan kain kemben. Kemben tengahan, motif yang hanya terdapat pada bagian tengah dan berbentuk belah ketupat. Kemben bentuknya memanjang berukuran 250 x 50 cm. Ikat atau udeng adalah ikat kepala yang biasa dipakai oleh kaum pria. Berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 100 x 100 cm. Cara memakainya beragam sesuai dengan kebiasaan di daerah masing-masing. Tutup kepala batik ada yang dibuat permanen dalam bentuk topi, yaitu destar atau belangkon. Selendang batik ukurannya mirip kemben, namun penggunaannya berbeda. Merupakan busana tambahan atau aksesoris pada penggunaan kebaya. Selendang umumnya bermotif sama dengan jarik. Selendang aksesoris sering kali menggunakan pola hiasan pinggir. Selain digunakan sebagai aksesoris, selendang memiliki fungsi lain sebagai gendongan yang digunakan oleh masyarakat pedesaan dan pedagang. Ukuran selendang sebagai aksesoris bervariasi, sementara selendang gendongan berukuran 300 x 80 cm. Apa inovasi yang dilakukan Museum Batik Indonesia atau TMI? Yang kami lakukan di Museum Batik ini inovasinya berupa pengembangan teknologi yang kami terapkan di Museum Batik Indonesia. Yang kedua,
siapa pihak yang mengelola dan mengembangkan inovasi ini? Kalau untuk pihak, kami dari Museum Batik Indonesia berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan inovasi yang ada di Museum Batik seperti pihak dari teknologi, pihak dari penyedia software, dan lain-lain. Oke Kak. Yang ketiga, di mana inovasi ini diterapkan Kak? Kami menerapkan inovasi ini di seluruh area Museum Batik Indonesia, tepatnya di area ruang pamer tetap. Dan saat ini juga kita ada ruang pamer temporer ya, jadi kita juga menerapkan teknologinya di seluruh ruang pamer Museum Batik. Siap. Yang kelima, mengapa museum ini melakukan inovasi digital? Kenapa? Karena kami merasa bahwa banyak sekali pengunjung yang lebih mudah untuk menyerap informasi jika disandingkan dengan teknologi, apalagi yang bentuknya visual kayak gitu. Yang terakhir Kak, bagaimana cara museum menerapkan inovasi tersebut Kak? Nah, kami menerapkan teknologi tersebut di berbagai tempat di Museum Batik Indonesia, itu dengan cara memilih informasi yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Jadi kita menyampaikan informasinya terlebih dahulu, baru kita buat dalam bentuk digitalnya, bentuk visualnya. Dan bahkan di sini belakang kita ada ruangan audiovisual. Kita tidak menciptakan visual yang baik, tapi juga melakukan dari segi pendengaran juga, supaya informasi itu terserap oleh teman-teman atau pengunjung Museum Batik Indonesia. Oke Kak, itu aja Kak. Terima kasih.